Betapa manisnya. Sayang, buka gemboknya dan masuklah. Dan jangan lupa untuk menutup pintu di belakangmu. Balas suara yang licik dari dalam rumah yang sebenarnya adalah Tuan Serigala yang sedang menyamar. Namun, ada sesuatu yang membuat gadis berkerudung merah merasa aneh. "Nenek, suaramu terdengar aneh. Apakah kau terkena flu yang parah?" tanya gadis berkerudung merah, penuh rasa ingin tahu. "Oh, iya. Sayang, nenek terkena flu yang sangat parah," jawab serigala dengan suara yang sedikit gugup, berusaha meniru suara nenek dengan meyakinkan. Tanpa menyadari bahaya yang mengintai, gadis berkerudung merah pun membuka pintu dan melangkah masuk ke dalam rumah. Gadis berkerudung merah akhirnya meletakkan keranjang kuenya dan melihat sekilas wajah serigala yang tertidur di ranjang sang nenek. Namun, ia masih tidak menyadari bahwa sosok yang berbaring di sana sebenarnya adalah Tuan Serigala yang sedang mengincarnya. "Astaga, matamu besar sekali, nenek," kata gadis berkerudung merah sambil meletakkan keranjang di atas meja. "Itu agar nenek bisa melihatmu dengan lebih baik, sayang," jawab serigala dengan manis, mencoba menipu gadis kecil itu. "Dan betapa besar telingamu," kata gadis berkerudung merah semakin mendekati tempat tidur. "Telinga nenek besar, supaya bisa mendengarmu dengan lebih jelas, nak," jawab serigala, menahan senyum liciknya. "Astaga, kau memiliki gigi yang sangat besar, nenek," seru gadis berkerudung merah dengan suara yang mulai bergetar, merasakan ada yang tidak beres. "Gigi nenek besar supaya bisa memakanmu dengan lebih mudah," tiba-tiba teriak serigala. Sambil menggeliat keluar dari selimutnya dan menerkam gadis berkerudung merah ke dalam cengkeramannya. Gadis berkerudung merah berteriak, minta tolong dengan sekuat tenaga. Dalam kepanikannya, ia teringat pada penebang kayu yang sebelumnya membantunya menemukan jalan. Untungnya, penebang kayu itu masih berada di dekat pondok dan segera bergegas menuju suara teriakan tersebut. Dengan kekuatan dan keberanian, penebang kayu mendobrak pintu dan memukul serigala hingga pingsan. Gadis berkerudung merah yang selamat dari cengkeraman serigala segera bergegas mengeluarkan neneknya dari lemari tempat dia dikurung, sementara nenek mulai berteriak meminta tolong. Mereka berdua sangat berterima kasih kepada penebang kayu yang telah menyelamatkan mereka dari bahaya. Berkat keberanian dan ketepatan waktunya, mereka akhirnya aman dari serigala licik itu selamanya. Cerita ini mengajarkan pentingnya mendengarkan dan mengikuti nasihat orang tua. Sang mama telah memperingatkan gadis berkerudung merah untuk tidak berbicara dengan orang asing, tetapi karena ia mengabaikan nasihat ini, ia hampir menjadi korban serigala licik. Nasihat orang tua seringkali didasarkan pada pengalaman dan kasih sayang mereka
dan mendengarkannya dapat melindungi kita dari bahaya. Gadis berkerudung merah diajarkan bahwa tidak semua orang yang tampak ramah memiliki niat baik. Serigala yang berpura-pura baik hati sebenarnya memiliki niat jahat. Ini mengajarkan kita untuk selalu waspada dan berhati-hati dalam berinteraksi dengan orang yang tidak kita kenal, terutama jika mereka mencoba mengarahkan kita ke situasi yang mencurigakan. Ketika gadis berkerudung merah akhirnya menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan neneknya, ia menunjukkan keberanian dengan mengajukan pertanyaan dan mencoba memahami situasi sebelum terlalu dekat dengan serigala. Ini mengajarkan pentingnya tetap tenang dan berani ketika menghadapi situasi yang membingungkan atau menakutkan. Penebang kayu dalam cerita ini menunjukkan bahwa tindakan yang cepat dan berani dapat menyelamatkan nyawa. Tanpa keberaniannya, gadis berkerudung merah dan neneknya mungkin tidak akan selamat dari bahaya. Ini menekankan pentingnya bertindak cepat dan tegas ketika menghadapi ancaman atau situasi. Gadis berkerudung merah menerima bantuan dari penebang kayu yang tidak dikenal. Ini mengajarkan kita untuk bersyukur atas bantuan dari orang lain, bahkan jika mereka bukan bagian dari lingkaran dekat kita. Terkadang, bantuan dari orang yang tidak terduga bisa sangat berarti dan menyelamatkan. Setelah diselamatkan, gadis berkerudung merah dan neneknya sangat berterima kasih kepada penebang kayu. Ini mengingatkan kita untuk menghargai dan merayakan kehidupan serta keselamatan kita, terutama setelah mengalami situasi yang mengancam. Gadis berkerudung merah awalnya tidak menyadari bahaya yang mengintainya. Cerita ini mengajarkan pentingnya selalu waspada dan peka terhadap lingkungan sekitar kita, terutama ketika kita berada di tempat yang asing atau sendirian. Kesadaran dan kewaspadaan dapat mencegah kita dari jatuh ke dalam perangkap atau situasi berbahaya.